Yes, PKH Oktober-Desember sudah final closing. Sebagaimana yang terlihat pada aplikasi 6NG, penerima BPNT murni menjadi penerima PKH dan akan dibayarkan per 3 bulan. Harapan bagi KPM mencairkan bantuan PKH semakin dekat. Nama-nama penerima sudah bisa dicek secara online. Nah, hari ini kita akan membahas topik terkait KPM BPNT yang muncul mendadak sebagai calon penerima yang masuk data bayar. Bagaimanakah informasi lengkapnya? Saya akan segera menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Hari ini semoga selalu dalam keceriaan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Hingga hari ini puncak-puncaknya dalam penyaluran bantuan PKH dan BPNT PKH untuk periode September-Oktober 2024. Sebagian besar keluarga penerima manfaat atau KPM tentunya sudah menerima bantuannya. Nah, hari ini ada kabar kejutan di aplikasi 6NG. Banyak sekali penambahan KPM yang masuk dalam data final closing. Bila dianalisa penambahan KPM ini bersumber dari DTKS yang tervalidasi by system. Umumnya penerima BPNT murni non-PKH sebelumnya masuk pada data bayar final closing. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil final closing di salah satu kecamatan di mana memuat jumlah KPM yang masuk dalam data bayar final closing. Nah, teman-teman bisa melihat sampel KPM yang masuk dalam data bayar hasil validasi by system di mana KPM ini telah memiliki kartu KKS sebelumnya yang biasa digunakan pada pencairan bantuan program sembako BPNT. Dari data final closing ini bisa kelihatan periode salur yang dibayarkan yaitu per 3 bulan. Jadi berbeda dengan penerima PKH reguler sebelumnya itu adalah per 2 bulan. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa proses final closing ini menjadi dasar pembayaran ke KPM dan rujukan SP2D ke bank untuk melakukan proses pemindahan dana dari rekening Kementerian Sosial ke rekening para KPM. Nah, proses final closing ini menjadi hasil dari doa dan kesabaran masyarakat yang selama ini menginginkan terjangkau bantuan PKH. Dengan adanya final closing, diharapkan proses pencairan akan berlanjut dan berjalan lancar ke proses SP2D. Adapun yang terpantau di aplikasi 6NG yang berhasil final closing adalah bantuan PKH tahap 4 alokasi salur Oktober, November, Desember 2024 yang merupakan KPM yang telah memiliki kartu KKS. Pada tahapan final closing, data bayar sudah terbit dengan nominal bantuan PKH yang berbeda-beda itu sesuai dengan jumlah komponen dan kategori setiap KPM. Bantuan ini mencakup berbagai kategori seperti anak SD, anak SMP SMA, penyandang disabilitas berat, lansia, ibu hamil, dan anak balita. Adapun jumlah nominal yang bakal diterima yaitu yang pertama untuk balita dan apras usia 0 sampai 6 tahun itu menerima Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahunnya. Yang kedua, ibu hamil dan masa nifas mendapatkan Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahunnya. Yang ketiga, siswa sekolah dasar SD bantuannya sebesar Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun. Yang keempat, siswa sekolah menengah pertama SMP mendapatkan Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahunnya. Yang kelima, siswa sekolah menengah atas SMA menerima Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahunnya. Yang keenam, lansia berusia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahunnya. Yang ketujuh, penyandang disabilitas berat bantuannya sebesar Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahunnya. Kemudian keluarga korban pelanggaran HAM berat Rp2,7 juta per tahap atau Rp10,8 juta per tahunnya.
Nominal bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk pendidikan anak-anak dan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Jadi, saya perjelas kembali bahwa data yang masuk pada hasil final closing ini menggunakan media penyaluran kartu KKS yang digunakan untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT. Namun, perlu diketahui bahwa KKS tersebut masih belum terisi bantuan PKH alias masih kosong karena proses SP2D baru akan dimulai prosesnya setelah final closing hari ini. Oleh karena itu, penting agar kartu KKS merah putihnya dijaga dengan baik. Jika hilang, proses pembuatan kartu baru akan memakan waktu dan tenaga. Oleh karena data hasil final closing ini sudah muncul, tentunya KPM yang sudah ada namanya di dalam data bayar dianggap memenuhi persyaratan. Adapun untuk bisa menjadi penerima PKH, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau keluarga. Nah, syarat-syarat ini ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Nah, adapun syarat penerima PKH, warga negara Indonesia atau WNI dibuktikan dengan kepemilikan EKTP, terdaftar sebagai keluarga berkebutuhan di data kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa penerima termasuk dalam kategori masyarakat kurang mampu, bukan anggota ASN, TNI, atau Polri. Mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau militer tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH. Lalu terdaftar di DTKS Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, keluarga harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial sebagai bukti bahwa mereka masuk dalam kategori penerima bantuan. Kemudian memiliki kategori PKH. Nah, dengan memenuhi syarat-syarat tadi, teman-teman, keluarga dapat mengajukan diri untuk menjadi penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH dan mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bantuan sosial PKH merupakan program yang sangat penting dalam rangka mendukung masyarakat miskin dan rentan agar dapat hidup lebih sejahtera. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, kualitas hidup mereka akan meningkat seiring dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Nah, teman-teman, dengan adanya informasi terbaru ini, diharapkan proses pencairan bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH, BPNT, dan bantuan lainnya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Perlu diketahui bahwa tahap final closing adalah tahapan perhitungan bantuan yang dijadikan dasar atau data bayar pada penyaluran PKH Oktober-Desember 2024. Nah, setelah final closing, masih ada tahapan berikutnya, yaitu proses cek rekening. Tahap verifikasi cek rekening ini merupakan proses di mana data para penerima manfaat atau para KPM sudah valid dan dipastikan tidak ada kendala dalam proses pencairannya nanti. Kemudian, setelah proses cek rekening rampung, maka akan masuk pada proses SP2D. Nah, pencairan dana yang dilakukan hingga ada saldo masuk ke kartu KKS para penerima bantuan dilakukan jika status 6NG sudah berubah menjadi SP2D. Nah, teman-teman, demikianlah informasi terbaru mengenai hasil final closing PKH periode Oktober-Desember 2024. Terima kasih telah menyimak berita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.